Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Kita masih bersama Dokter Junia dan juga Dokter Eni masih membahas perihal ektima dok ya. Ini sebagai menarik tentunya perihal ektima ini. Tadi kan dok ada warning sign nih, kapan kita harus ke dokter? Ini menjadi pertanyaan dok ya. Ini kita ke puskesmas aja atau langsung ke IGD dok? Kadang kan kita ada khawatir sendiri. Ya udah nih kalau dokter tekan harus ke dokter tadi. Mungkin ke IGD biar lebih cepat. Ini gimana dokter ini? Oh enggak. Ya namanya penyakit-penyakit kulit kayak gini ini bukan suatu kegawat daruratan ya. Jadi kalau misalnya datang ke IGD itu kalau misalnya ada indikasi kegawat daruratannya. Kalau hanya sekedar ektima, penyakit kulit aja itu cukup datang ke puskesmas. Karena ranahnya adalah di vaskes primer, di vaskes utama yang pertama gitu kan. Nggak hanya di puskesmas sebenarnya, kalau memang dianya ke dokter keluarga, punya dokter keluarga ya boleh ke dokter keluarganya. Atau misalnya ke praktek dokter pribadi. Yang pasti jangan ke IGD, karena IGD itu kondisinya udah gawat darurat banget nih, atau misal emang udah jatuh ke kondisi sistemik, udah jatuh ke demam yang nggak turun-turun misalnya kan, atau misalnya jatuh ke kondisi penurunan kesadaran. Tapi kalau misalnya sekedar ektima aja jarang ya, biasanya ya memang dianya kena ke sistemik karena dia punya penyakit yang mendasari lainnya. Kayak tadi tuh orang-orang dengan diabetes mellitus, gula darah tinggi, kalau misalnya dia kena infeksi bakteri itu gula darah bisa melonjak naik lebih tinggi lagi. Nah jatuh-jatuhnya nanti dia bisa jatuh ke kondisi demam yang terus-terusan atau lemes sampai ke penurunan kesadaran. Nah itu baru penting buat ke IGD. Tapi kalau cuma sekedar luka-luka infeksi kulit aja itu cukup di vaskes pertama. Boleh di puskes, boleh di praktek pribadi. Ini saya ada pengalaman sendiri dok ya. Waktu itu pernah juga mungkin zaman era-era masih kecil dok ya. Pernah terkena luka seperti ektima tadi itu dok. Itu kadang kan orang tua kita tuh langsung ini dok dimandiin sama ramuan-ramuan herbal. Namanya kita tinggal di daerah dok ya. Itu sebenarnya boleh nggak sih dok hal seperti itu dokter Junia? Oke. Kalau badan kita sehat, tidak ada luka, ya mau mandi dengan air herbal, air yang dicampur daun-daun apa yang selagi tidak membahayakan ya nggak apa-apa. Yang bahayanya kalau lagi ada luka terbuka, artinya ada luka, ada infeksi, itu kan jaringan tubuhnya tidak intak, tidak utuh, jadi bisa jalur masuk bakteri lagi. Udahlah dia terbuka, sedang infeksi, dikasih atau diguyur dengan air yang mengandung daun-daunan yang bisa jadi di dalamnya ada bakteri lain sehingga memperparah keadaan lukanya. Infeksinya jadi bertambah banyak, bisa jadi kumannya tadi cuman satu jenisnya, jenis A begitu. Kemudian terinfeksi lagi dengan bakteri yang lain, itu bisa jadi karena kita tidak bisa kontrol. Ini sebenarnya sebaiknya dok ketika terjadi luka seperti itu. Kadang kan paling sering masyarakat itu dok ada dua dok ya. Ada dua mungkin tipe masyarakat. Yang pertama itu mungkin langsung membersihkan dengan alkohol dok ya. Ada juga yang langsung menutupnya dengan plester. Ini sebenarnya apakah sama-sama baik keduanya dok atau seperti apa dokter ini? Sebenarnya nggak usah pakai alkohol ya sebenarnya. Cukup sebenarnya perawatan luka itu dengan air hangat aja. Kan kita kalau misalnya mau bagusnya teman-teman boleh beli cairan infus gitu kan. Nanti dibersihin lukanya menggunakan cairan infus, lapisnya pakai kasa yang steril. Jangan yang macam-macam nanti entah kasanya kotor atau misalnya menggunakan handuk yang tidak bersih, itu jangan. Kalau bisa memang belilah kasa steril sama si cairan infusnya, terus dibersihin lukanya sama itu. Atau kalau memang nggak mau pakai cairan infus, boleh sebenarnya air hangat aja. Jadi kan air hangat itu kan kita masak sendiri ya. Nah nanti kita bersihin luka cukup dengan itu. Nah nanti dikasihlah sama si betadine gitu kan sebagai antiseptiknya, sama nanti terakhir tuh dioleskan salep nantinya gitu, cukup itu aja. Itu boleh nggak dok? Langsung kita tutup, ini paling sering dok langsung Kalau tutup ditutup jangan, nggak dianjurkan karena luka-luka yang kayak gini kita tuh membiarkan dia terbuka, jadi membiarkan dianya nantinya ada udara juga yang masuk, jadi membantulah proses penyembuhan. Kalau ditutup itu kumannya tuh nggak, ibaratnya dia membuat lembab kondisi sekitarnya, itu nggak bagus untuk proses penyembuhan luka tentunya. Karena mungkin selalu berpikir, apalagi kalau misalnya bernanah ya, itu nggak baik untuk ditutup-tutup gitu. Karena kita berpikir dok ya, memang kalau luka jangan sampai kena kuman lagi, jadi kita langsung tutup. Itu berarti nggak boleh berarti dok ya? Nggak dianjurkan, kecuali ya misal lukanya lagi luka yang fasenya infeksi banget nih, lagi bernanah, nanahnya keluar-keluar, kita mau keluar gitu kan, kita menghindari debu-debuan yang masuk, kita tutup sementara, tapi tutup sementara bukan dengan plester, tapi ada
memang benar-benaran kasa yang untuk menutup luka. Jadi kita tetap membiarkan adanya celah-celah udara masuk biar lukanya lebih cepat penyembuhannya gitu. Oke, ini mungkin boleh Dok di akhir Dok kasih tips nih ke pemirsa di rumah yang mungkin sering jatuh, mungkin lebih beresiko, itu seperti apa Dok untuk Actima ini? Untuk pemirsa di rumah yang sering jatuh atau kemungkinan terkena lukanya tinggi ya pekerjaannya, jadi harus hati-hati menggunakan perlindungan supaya hindarilah lukanya. Yang pertama lukanya dihindari, yang kedua seandainya pun tidak sengaja ada terjadi luka badannya, tangannya, kakinya, segera lakukan perawatan luka yang baik dan benar. Kalau dia sekedar masih luka, berarti bersihkan dengan antiseptik sehingga tidak ada bakteri atau kuman yang bisa menginfeksi luka tersebut. Dirawat sampai dia kering. Tubuh kita canggih kok, dia bisa menyembuhkan, menutup luka itu sendiri. Cuma kita perlu bantu supaya lingkungannya itu benar-benar proper untuk kulit kita mengalami penyembuhan yang baik dan benar begitu. Satu lagi, dalam pembersihan luka di pasien ektima ini yang paling penting sebenarnya adalah membersihkan pus atau nanahnya tersebut, karena yang paling infeksius di ektima itu adalah pus dan nanahnya. Jadi melakukan perawatan itu adalah selain membuat proper lingkungan kulitnya supaya bisa sembuh dengan baik, supaya pusnya bisa bersih sehingga tidak muncul resiko infeksi berikutnya dan berikutnya. Oke dokter, ini mungkin boleh Dok untuk peran orang tua nih Dok, sebaiknya ketika mungkin anak-anaknya terkena luka ini Dok. Oke, kalau misalnya peran orang tua, sebenarnya orang tua bisa mengajarkan anak-anak gimana caranya menjaga hygiene sendiri. Jadi cukup dengan cuci tangan, kalau misalnya habis main-main kotor, ajarkan anaknya bagaimana caranya sih harus cuci tangan yang baik dan benar. Jadi anak-anaknya terbiasa nantinya ketika mereka habis main kotor ya mereka langsung bersih-bersih gitu kan. Jadi peran orang tua di situ tuh sebenarnya lebih ke mengajarkan, mengedukasi anaknya biar anaknya tuh nggak mengalami luka yang lebih parah gitu aja sih kalau orang tua. Nggak usah yang takut buru-buru ya, maksudnya kan takut orang tua kan biasanya lebih cemasan nih dibandingkan anak-anaknya. Anak-anaknya masih santai-santai aja, orang tuanya lebih panik gitu kan. Jangan panik sebenarnya, kalau memang udah nggak bisa ditangani lagi, lari ke vaskes terdekat. Nanti kan diajarkan lebih lanjut nih gimana cara perawatan lukanya yang baik biar penyembuhan lukanya pun bisa juga sempurna. Karena seperti yang udah dijelasin Dokter Juni ya, sebenarnya tubuh kita itu punya mekanisme penyembuhan luka tersendiri, tapi butuh waktu. Nah, untuk mempercepat waktu penyembuhannya itu kita butuh penata laksanaan yang baik, kayak tadi tuh pembersihan luka yang bagus, pemberian antibiotik yang tepat, terus juga konsumsi antibiotik yang sesuai dengan dosisnya. Intain Dok, untuk normalnya itu biasanya kalau luka-luka itu sembuhnya berapa lama Dokter? 7 sampai 21 hari itu proses penyembuhan luka nanti. Berarti itu bisa tembuh Dok dalam 7 sampai 21 hari. Ini luar biasa sekali tuh Dok untuk penyakit ektima ini. Mungkin terlihat sederhana tadi, kalau penanganan tidak tepat juga hygiene yang nggak bagus ini bisa menyebabkan luka yang lebih parah lagi juga bisa menyebar. Harapan kita pemirsa di rumah dengan materi kita hari ini mungkin bisa tercerahkan ya Dok ya. Bisa mendapatkan edukasi terutama tadi pada saat penggunaan obat-obatan jangan sampai salah lagi pemirsa, terutama antibiotik yang selalu kita ingatkan ya di Dokter Kito, jangan sembarangan untuk membeli antibiotik karena itu bisa menyebabkan resistensi tadi Dok ya. Tentunya sahabat sehat hari ini semoga materi kita hari ini bisa memberi manfaat yang luar biasa untuk pemirsa di rumah, dan jangan lupa terus saksikan Dokter Kito setiap hari Senin hingga Jumat di TVRI Bengkulu setiap jam 10 pagi. Nah, akhirnya saya Didi Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.